Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Kita sudah membahas tentang amalan sunnah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Kita sudah membahas tentang sholat sunnah, yaitu sholat tarawih. Dan juga ada amalan sunnah yang paling cocok kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Dan ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Berapa banyak kita membaca di bulan Ramadan ini? Kita boleh membacanya setiap hari. Bahkan kalau bisa, minimal kita bisa khatam dalam bulan Ramadan 1 kali. Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita. Famanit taba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk dari aku, kata Allah, maka dia tidaklah tersesat dan juga tidak celaka. Surat Thaha ayat 123. Dan Al-Quran menjadi pedoman bagi kita untuk kita terus mengamalkannya dalam kehidupan kita. Jangan sempat kita berpaling daripada Al-Quran. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, maka di hari kiamat kelak dia akan menanggung dosa-dosanya. Dan inilah penegasan Allah yang sangat kuat. Jangan sampai kita menyampingkan Al-Quran. Bahkan terkadang kita lebih sering mengecek gadget kita, lebih sering mengecek smartphone kita. Berapa banyak notifikasi yang belum kita baca. Sedangkan dalam Al-Quran ada 6.666 notifikasi yang sudahkah Anda baca hari ini? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sudahlah kita miskin di dunia, pun lagi buta di akhirat. Inilah tugas kita agar selalu membaca dan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, akan Al-Quran sebagai penjelas bagi segala sesuatu dan petunjuk dan rahmat dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang Islam. An-Nahl 89 sudah menjelaskan kepada kita begitu banyak fungsi, begitu banyak peran Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan sudah barang tentu bagi kita tidaklah pantas untuk menyia-nyiakan Al-Quran. Qad ja'akum minallahi nur. Tunggu telah datang dari Allah cahaya. Wa kitabum mubin. Yahdi bihillah. Allah akan menunjukkan kepada kita dengan Al-Quran ini. Ilan nuri bi'izni. Kepada cahaya dengan izinnya Allah. Wa nuhdihim ila siratim mustaqim. Dan kami akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Bagaimana Allah wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Ilan nuri biiznihi, dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratul mustaqim, dan Allah akan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Dan inilah yang Rasulullah ajarkan selama masa periode kenabian beliau. Beliau selalu mengajarkan kita untuk mendekatkan diri dengan pengajaran-pengajaran, dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Telah datang kepadamu peringatan daripada Tuhanmu. Wa syifa'an lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada dalam hati. Wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Surat Yunus ayat 57. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah fungsi dan juga manfaat daripada Al-Quran, yang mana kita selalu mendekatkan diri, membaca, menelaah, dan juga meneliti apa yang terkandung dalam Al-Quran. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syifa'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang di hari kiamat menjadi syafi'an, menjadi pemberi syafaat bagi orang yang sering membaca Al-Quran.
Inilah fungsi dan faedah. Kita sangat ingin syafaat, pertolongan di hari kiamat. Di saat itu, semua anak dan keluarga, bahkan orang tua kita, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari telah berlarian seseorang daripada saudaranya. Wa ummihi wa abih, dari ibunya, dari bapaknya. Saat itulah Al-Quran datang kepada kita sebagai sesuatu yang memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita. Yu'tabil Quran yaumal qiyamati wa ahlihi alladzi kanu ya'maluna bihi. Taqdabuhu surat Al-Baqarah. Telah datang dalam Al-Quran pada hari kiamat, dan dia membawa sahabatnya, orang yang sering membaca Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, dan didahului dengan suratul Baqarah wa Ali Imran, oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Quran memberikan syafaat bagi para orang yang mengamalkan Al-Quran, dan ini didahului oleh surat Baqarah dan Ali Imran. An-Nawas berkata, lalu Rasulullah memberi 3 perumpamaan yang aku belum lupa. Rasulullah bersabda, ka'annahunna ghammamatani. Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran, seakan-akan datang menjadi 2 awan putih yang memberikan naungan, atau adallatani sawadatin, ataupun 2 naungan hitam. Yang kita lihat seakan-akan Al-Quran tidak memberikan manfaat, tapi sebenarnya Al-Quran yang kita harapkan, Al-Quran yang kita lihat setiap hari, selalu memberikan manfaat kepada kita. Naungan itu memberikan perlindungan kepada sahabatnya. Au ka'annahuma hirkani min tairin, atau seakan-akan surat ini, Al-Baqarah dan Ali Imran ini, adalah burung yang melebarkan sayapnya dan membela bagi kita orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Dan ini dijelaskan dalam sebuah riwayat sahih Muslim. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Begitu banyak fadilah bagi orang yang membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah fa innahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf daripada kitab Allah, daripada Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya adalah sebuah kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan 1 kebaikan dibalas dengan 10 pahala. La aqulu alif lam min harfun. Aku tidak berkata, kata Rasulullah, alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ustadz, saya belum mahir membaca Al-Quran. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as-safratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan selalu dilindungi oleh para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatabattahu fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Sedangkan bagi kita yang masih tergagap-gagap, akan tetapi sudah mulai belajar membaca Al-Quran, maka saat itu malah kita mendapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala mempelajari cara membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran diperintahkan agar kita memahami yang mana ayat-ayat tentang perintah, lalu kita ingat tentang perintah Allah, apa yang belum kita lakukan. Mana ayat yang mengatakan tentang larangan, dan kita ingat apa larangan Allah yang telah kita lakukan, dan kita beristighfar tentangnya. Apa ayat-ayat tentang rahmat, dan kita mengharapkan rahmat Allah akan diturunkan kepada kita. Apa ayat-ayat tentang azab, dan kita takutkan azab Allah akan turun menimpa kita. Agar kita mempelajari Al-Quran dan memahami. Tabun anzalnahu ilaika mubarakan litudabbiru ayatihi. Al-Quranlah sebuah kitab yang diturunkan. Kitabun anzalnahu ilaika. Kami turunkan kepadamu. Yudabbiruhu. Agar kamu mempelajari. Yudabbiru ayatihi. Mempelajari ayat-ayatnya. Waliyadzakkaru ulul albab. Dan agar orang yang punya pikiran memikirkan tentang Al-Quran. Surat ayat 29 menjelaskan. Agar waliyadzakkaru ulul albab. Kita orang yang punya pikiran memikirkan tentang Al-Quran. Dan kita boleh mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran kapan saja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah. Sedangkan Al-Quranlah zikir yang paling agung. Dalam keadaan qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan kita berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Saat kita membaca Al-Quran disunahkan dalam keadaan suci, menghadap kiblat, dan mencari waktu yang tepat.
boleh setelah maghrib, boleh setelah sholat lainnya, boleh juga setelah sholat fajar. Akan tetapi, kalau kita membayangkan Ali Imran 191 tadi, bahwa Al-Quran boleh dibaca kapan saja, silahkan gunakan waktu-waktu kita untuk selalu berzikir dengan membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Quran yang menjadi pembela kita, Al-Quran yang menjadi penolong kita, sudah barang tentulah kita harus segera melakukan dan menyediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Bahkan kalau bisa khatam seminggu sekali. Dan ini merupakan sunnah. Kita membaca 1/7 Al-Quran per hari dengan melihat mushaf. Gunakan waktu Ramadan kita, atau 2 tanah suci, boleh di Mekah, boleh di Madinah, atau 10 hari Zulhijjah. Dari 1 sampai 10 Zulhijjah kita gunakan. Dan saat ini bulan Ramadan juga bulan yang mulia, merupakan waktu agar kita melakukan selalu membaca Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda kepada Abdullah bin Amr, bacalah Al-Quran setiap 3 hari. Artinya Rasulullah memerintahkan agar kita khatam minimal 3 hari sekali. Dan ini dijelaskan dalam Fadailul Quran karangan Ibnu Katsir dan Hasyiatul Muqaddimatu Tafsir karangan Ibnu Qasim halaman 107. Bagaimana Rasulullah menekankan tentang bagaimana kita mengkhatamkan Al-Quran. Dan makruh menunda khatam sampai lewat 40 hari. Karena takutkan kita akan lupa tentang Al-Quran. Imam Ahmad berkata, sangatlah berat beban bagi orang yang pernah menghafal Al-Quran lalu melupakan Al-Quran ini. Di bulan Ramadan ini minimal kita membaca 1 juz 1 hari. 1 juz terdiri 10 lembar kalau mushaf cetakan Madinah atau Departemen Agama. 5 kali sholat kita baca selama 30 hari, berarti 1 kali sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita baca minimal 2 lembar. Kalau kita terlupa, boleh diganti di waktu imsak atau setelah sholat subuh. Gunakan kesempatan bulan Ramadan untuk selalu membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, kalau kita mau menggunakan waktu bulan Ramadan kita untuk mengkhatamkan Al-Quran, maka inilah hal yang terbaik bagi kita. Kita gunakan waktu kita untuk selalu membaca, mengaji dan juga mengkaji tentang hal-hal yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan ini membuat kita teringat dengan kisah Rasulullah. Hina yalqahu Jibril fi Ramadan fi kulli lailatin yudarisuhul Quran. Setiap malam Jibril menjumpai Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran. Dan ini hadis sahih daripada sahabat Ibnu Abbas. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwam muqila. Sesungguhnya waktu malam itu lebih tepat dan lebih khusyuk dan bacaan lebih berkesan. Boleh kita gunakan malam hari untuk bertadarus dan juga boleh berkumpul seperti Al-Muzammil tadi ayat 6. Kita berkumpul di masjid melakukan pecocok ayat-ayat Al-Quran. Karena Rasulullah pernah bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah selain membaca kitab Allah dan mempelajari di antara mereka, kecuali turunlah ketenangan di atas mereka, serta mereka diliputi rahmat, dikerumuni para malaikat, dan disebut oleh Allah kepada para malaikat di hadapannya. Dan ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Semoga kita bisa menggunakan waktu kita lebih optimal dalam bulan Ramadan untuk selalu mengaji dan mengkaji Al-Quran, bahkan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di Puja TV.